Luar biasa seru dan menakjubkan. Gol kelas Eropa tercipta. Resmi lolos Piala Dunia U17 2025. Sejarah kembali tercipta. Hasil Timnas Indonesia U17 versus Yaman di Piala Asia U17 2025. Tonton video ini sampai selesai. Begini jalannya pertandingan. Pada menit ketiga pertandingan, pemain belakang Timnas Yaman melakukan percobaan dengan melepaskan sebuah tembakan keras ke arah gawang Indonesia. Bola tersebut berusaha disambar oleh Abdullah Mohamed, namun usahanya gagal mencapai target. Bola yang meleset dari sasaran itu hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia yang mengindikasikan bahwa meskipun Yaman mencoba mengancam sejak awal, mereka belum mampu menguji ketangguhan kiper Indonesia. Hanya 1 menit setelahnya, pada menit keempat, terjadi insiden yang cukup mengejutkan, yaitu M. Zahabi Ghali berhasil membobol gawang Yaman dengan sebuah tembakan yang terarah dan kuat. Namun gol tersebut tidak disahkan oleh wasit karena dianggap berada dalam posisi offside. Keputusan ini tentu saja membuat skuad Indonesia sedikit kecewa, namun mereka tetap fokus dan melanjutkan permainan dengan semangat tinggi. Serangan-serangan yang dibangun oleh Indonesia berawal dari lini belakang, di mana para pemain bertahan dengan tenang menyusun serangan yang terstruktur dengan baik. Mereka memanfaatkan umpan-umpan panjang yang akurat dan cermat ke kedua sayap, terutama ke sisi kiri dan kanan, untuk membuka ruang bagi para penyerang. Pada menit ke-9, Indonesia kembali mengancam gawang Yaman. Kali ini giliran M. Mirza Fijatullah yang berusaha memanfaatkan umpan silang mendatar dari sisi kiri lapangan. Mirza dengan cepat menyambut bola dan berhasil memasukkan bola ke gawang lawan. Namun sekali lagi, gol tersebut harus dianulir karena Mirza berada dalam posisi offside saat menerima umpan. Keputusan tersebut lagi-lagi memaksa para pemain Indonesia untuk menahan diri, meskipun mereka merasa seharusnya bisa unggul lebih awal. Selama 10 menit pertama pertandingan, pertahanan Indonesia tampil cukup solid dan sulit ditembus oleh serangan-serangan dari tim Yaman. Yaman tampak kesulitan untuk mengembangkan permainan mereka, terutama dalam upaya menembus pertahanan Indonesia dengan umpan-umpan pendek yang terorganisir. Akibatnya, mereka lebih sering mengandalkan umpan-umpan terobosan lambung yang menuju ke area penalti Indonesia. Namun seringkali bola tersebut gagal mencapai sasaran atau bisa diamankan dengan mudah oleh lini pertahanan Indonesia yang cukup rapat. Pertandingan memasuki menit ke-15 dan Indonesia akhirnya berhasil mencetak gol yang pertama kali sah dan mengubah skor menjadi 1-0. Gol tersebut tercipta berkat tendangan spektakuler dari M. Zahabi Ghali yang memanfaatkan blunder fatal dari lini belakang Yaman. Berawal dari sebuah umpan silang yang akurat dari Fabio Azkairawan dari sisi kiri. Bola tersebut diarahkan kepada Ahmed Abdo Al-Jeledi, bek Yaman yang seharusnya bisa mengantisipasi pergerakan bola dengan lebih baik. Namun, Al-Jeledi tampak keliru dalam mengontrol bola yang datang dan bola tersebut berhasil direbut oleh Zahabi. Dengan ketenangan dan kecermatan yang tinggi, Zahabi memutar tubuhnya dan melepaskan tembakan spekulatif dari luar kotak penalti. Tembakan keras tersebut mengarah ke pojok kanan atas gawang dan kiper Yaman, Wessam Fuad Al-Asbahi, meskipun berusaha sekuat tenaga, tidak mampu menghalau bola yang meluncur deras ke gawangnya. Keunggulan 1-0 ini memberikan semangat lebih bagi tim Indonesia. Tidak ingin puas hanya dengan 1 gol, Indonesia terus menekan dan mengembangkan serangan. Pada menit ke-25, Indonesia berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui sebuah gol indah yang dicetak oleh Fadli Alberto Hengga. Gol tersebut lahir dari sebuah umpan silang yang terukur dan matang dari Zahabi yang kembali menunjukkan kualitasnya. Zahabi mengirimkan bola ke arah tengah kotak penalti yang langsung disambut dengan sundulan cermat oleh Fadli.
Bola sundulan Fadli mengarah dengan sempurna ke pojok kiri atas gawang Yaman, sementara kiper Wesam yang sudah berusaha melakukan penutupan gerak tidak mampu mencegah bola tersebut masuk ke gawang. Dengan kedua gol tersebut, Indonesia menunjukkan dominasi yang kuat dalam pertandingan ini. Meski Yaman sempat berusaha membangun serangan, pertahanan Indonesia tampak tak tergoyahkan. Pada titik ini, tim Indonesia jelas lebih unggul baik dalam hal penguasaan bola maupun efektivitas serangan. Mereka berhasil memanfaatkan celah-celah yang ada dalam pertahanan Yaman, sementara Yaman kesulitan untuk mengembangkan permainan mereka secara signifikan. Evaluasi Timnas Indonesia U-Strip 17 dan pelatih Nova Arianto 1. Kinerja Timnas Indonesia U-Strip 17. Timnas Indonesia U-Strip 17 menunjukkan performa yang solid dalam pertandingan ini dengan tampil cukup dominan atas Timnas Yaman. Secara keseluruhan, tim berhasil memanfaatkan peluang dengan baik meskipun beberapa kali gol yang tercipta harus dianulir karena pelanggaran offside. Berikut adalah beberapa aspek penting yang dapat dievaluasi dari kinerja tim Indonesia. Pertahanan Indonesia tampil sangat kokoh, terutama pada 10 menit pertama laga, di mana Yaman kesulitan menembus pertahanan Indonesia dengan umpan-umpan pendek. Indonesia berhasil mengorganisir lini belakang dengan baik, meminimalkan peluang lawan untuk melakukan penetrasi berbahaya. Para bek Indonesia menunjukkan kedisiplinan yang tinggi dalam menjaga posisi dan mengantisipasi umpan-umpan lambung yang diluncurkan oleh Yaman. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa momen di mana komunikasi antar pemain belakang harus lebih diperhatikan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan seperti blunder yang dialami oleh lini belakang lawan. Dalam hal serangan, Indonesia cukup kreatif dan terorganisir. Mereka berhasil mencetak 2 gol melalui tendangan spekulatif dan sundulan yang menunjukkan ketenangan serta pemahaman terhadap pola permainan yang diajarkan oleh pelatih. Serangan dari sayap terlihat efektif dengan adanya umpan-umpan panjang yang dikirimkan ke sisi kiri dan kanan. Meskipun demikian, tim juga harus lebih cermat dalam memanfaatkan posisi pemain untuk menghindari potensi gol yang dianulir karena offside. Pemain seperti Mirza dan Zaha Bigholi menunjukkan kualitas dalam mengeksekusi peluang, namun penyelesaian akhir di depan gawang harus lebih terjaga agar tidak kehilangan kesempatan untuk mencetak gol. Penguasaan bola Timnas Indonesia U-Strip 17 juga berhasil mendominasi penguasaan bola, terutama ketika mereka membangun serangan dari belakang. Penguasaan bola yang stabil memungkinkan Indonesia untuk mengendalikan tempo permainan dan menciptakan peluang dengan lebih baik. Tim terlihat cukup sabar dalam mengatur ritme permainan, meskipun terkadang ada kecenderungan untuk melakukan umpan panjang yang terkadang tidak akurat. Disiplin taktis secara keseluruhan, disiplin taktis Timnas Indonesia sangat baik. Mereka tidak tergoda untuk terburu-buru menyerang dan justru memilih untuk mengendalikan permainan dengan sabar. Pemain Indonesia tampak mampu menyesuaikan diri dengan pola yang diajarkan oleh pelatih dan mampu menghadapi tekanan dari tim lawan. Pertahanan yang solid dan serangan yang terorganisir menunjukkan adanya pemahaman yang baik terhadap instruksi pelatih. 2. Evaluasi terhadap pelatih Nova Arianto. Pelatih Nova Arianto patut mendapatkan apresiasi atas pendekatan taktis yang diterapkan dalam pertandingan ini. Meskipun ini baru bagian dari perjalanan panjang. Berikut beberapa aspek yang perlu diapresiasi dan dievaluasi dalam kinerjanya. Pendekatan taktis Nova Arianto menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana meracik strategi untuk menghadapi lawan yang lebih agresif. Ia mampu menyiapkan tim dengan disiplin dalam bertahan serta cerdik dalam menyerang. Dengan memanfaatkan umpan-umpan panjang ke sayap, ia membuat tim Indonesia tampil lebih dinamis dalam menyerang dan lebih terorganisir dalam bertahan. Keputusan untuk menekan lawan sejak awal pertandingan dengan penguasaan bola yang stabil memberikan Indonesia keunggulan dalam pertandingan ini. Pemilihan pemain dan rotasi pemilihan pemain oleh Nova Arianto terbukti tepat.
Pemain seperti Zaha Bighouli dan Fadly Alberto hingga tampil mengesankan dengan kontribusi besar dalam gol-gol yang tercipta. Zaha dengan visi permainan yang baik mampu memanfaatkan kesalahan lawan dengan sangat efektif, sedangkan Fadly menunjukkan kemampuan sundulan yang presisi. Namun evaluasi juga perlu dilakukan pada sektor cadangan. Meski Indonesia tampil dominan, rotasi pemain yang tepat di tengah pertandingan dan pemberian kesempatan kepada pemain cadangan penting untuk memastikan tim tetap segar dan tidak kehilangan momentum. Kemampuan motivasi dan mentalitas tim Nova Arianto tampaknya sukses membangkitkan semangat juang yang tinggi dalam diri para pemain muda Indonesia. Meskipun ada beberapa gol yang dianulir karena offside, tim tetap tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mencetak gol. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan mentalitas tim sudah cukup baik di bawah asuhan Nova. Namun, penting untuk terus menjaga fokus agar kesalahan serupa tidak terulang di pertandingan-pertandingan berikutnya. Perbaikan dan adaptasi pelatih Nova Arianto juga perlu terus beradaptasi dengan perkembangan permainan tim lawan. Mengingat Yaman mencoba berbagai taktik, terutama umpan terobosan lambung, Nova harus lebih mengoptimalkan strategi dalam mengantisipasi hal tersebut. Penguatan di sektor lini tengah dan meningkatkan komunikasi antar pemain bertahan akan semakin menambah kekuatan tim. Kesimpulan, secara keseluruhan, kinerja Timnas Indonesia U-Strip 17 dalam pertandingan ini dapat dianggap sangat positif. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki seperti penghindaran posisi offside dan peningkatan ketajaman dalam penyelesaian akhir, namun Indonesia telah menunjukkan permainan yang solid, terorganisir, dan penuh semangat. Di bawah arahan pelatih Nova Arianto, tim ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Dengan pemahaman taktis yang baik, kedisiplinan yang tinggi, serta semangat juang yang kuat, Timnas Indonesia U17 di bawah kepelatihan Nova Arianto dapat terus melangkah maju dengan penuh keyakinan menuju pertandingan-pertandingan yang lebih menantang.